Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kamalul Iman Billah SAG MAMAK selaku pengampu mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat mengisi dan melaksanakan tugas dalam forum akademik yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner pendidikan yang telah meletakkan fondasi peradaban Islam melalui transformasi pendidikan yang luar biasa. Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, globalisasi, revolusi teknologi 4.0, bahkan sekarang sudah menjadi 5.0, dan dinamika sosial yang berubah dengan cepat, menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus berinovasi dalam pengelolaannya. Salah satunya adalah aspek fundamental yang menjadi tulang punggung keberhasilan sebuah lembaga pendidikan adalah manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam membangun tim pengajar yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki integritas spiritual dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Pak dosen dan teman-teman sekalian yang saya hormati, kualitas pendidikan tidak akan pernah melebihi kualitas para pendidiknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah tidak akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, terutama mereka yang memiliki keimanan dan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memperkenalkan diri dan topik yang akan kita bahas. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lia Mulyaningsih, kelas A31, dan saat ini saya menjabat sebagai guru di SDIT Al-Burhaniyah Bekasi. Dalam mata kuliah ini, saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai inovasi manajemen sumber daya manusia yang kami terapkan di lembaga kami. Sebagai guru juga tim pemberdayaan SDM tenaga pendidik, saya memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan tim pengajar. Tugas utama saya mencakup mengajar, selain mengajar juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajar dan pembelajaran di SDIT Al-Burhaniyah. Saya percaya bahwa pengajar yang berkualitas adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inspiratif bagi siswa. Dalam peran saya juga berfokus pada pengembangan profesional para pengajar. Saya berusaha untuk menciptakan program pelatihan yang relevan dan bermanfaat sehingga setiap pengajar dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selain itu juga saya berperan dalam menciptakan suasana kerja yang positif, di mana setiap pengajar merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswanya. Saya juga terlibat dalam proses rekrutmen pengajar baru, di mana saya berusaha untuk memastikan bahwa setiap calon pengajar tidak hanya memiliki kualifikasi akademis yang menandai
tetapi juga memiliki visi dan misi yang sejalan dengan nilai-nilai yang kami anut di SDIT Al-Burhaniyah. Dengan demikian, kami dapat membangun tim yang solid dan kompak yang siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Saya sangat percaya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang dan peran kami di SDIT Al-Burhaniyah adalah untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan semua pihak di lembaga ini demi mencapai tujuan bersama. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri dan peran saya di SDIT Al-Burhaniyah. Saya berharap dapat berbagi lebih banyak informasi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dalam presentasi mata kuliah inovasi pendidikan lembaga Islam. Materi yang saya angkat yaitu inovasi manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam. Membangun tim pengajar yang kompeten di SDIT Al-Burhaniyah Bekasi. Lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pilar penting dalam pembentukan karakter dan akhlak generasi muda. Memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual yang kuat. Dalam konteks ini, manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Tanpa adanya pengelolaan SDM yang baik, mustahil bagi sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai visi dan misinya secara optimal. SDIT Al-Burhaniyah Bekasi sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Menyadari bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kualitas tim pengajarnya. Oleh karena itu, inovasi dalam manajemen SDM, sumber daya manusia, menjadi langkah strategis yang harus diambil. Inovasi ini tidak hanya mencakup rekrutmen dan pelatihan, tetapi juga mengembangkan karir, motivasi, dan kesejahteraan para pengajar. Dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa poin penting terkait inovasi manajemen sumber daya manusia yang telah diterapkan di lembaga saya tempat mengabdi, yaitu di SDIT Al-Burhaniyah. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana proses rekrutmen yang selektif dan berbasis kompetensi dapat membantu lembaga dalam mendapatkan pengajar yang tidak hanya memiliki kualifikasi akademis yang baik, tetapi juga memiliki visi dan misi yang sejalan dengan lembaga. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyaringan berkas, wawancara, hingga uji kompetensi yang dirancang untuk mengukur kemampuan pedagogis dan spiritual calon pengajar. Selain itu, karena pendidikan di SDIT Al-Burhaniyah itu mengembangkan untuk kitab salafi, selain kitab salafi juga mengembangkan tahfiz dan tahsin. Jadi, guru yang akan mengajar minimal mereka sudah mampu untuk mengajar tahfiz dan tahsin, juga mengajar kitab salafi. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya
pelatihan, dan pengembangan profesional bagi para pengajar. Di SDIT Al-Burhaniyah, kami percaya bahwa pendidikan tidak berhenti pada saat pengajar memasuki kelas. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan mengajar, pemahaman kurikulum, serta penguasaan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini menjadi sangat penting di era sekarang untuk memenuhi satu syarat di lembaga pendidikan. Dengan demikian, para pengajar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Selain itu, kita juga akan membahas tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Kesejahteraan para pengajar, baik secara fisik maupun mental, sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, SDIT Al-Burhaniyah berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan, mulai dari fasilitas yang memadai hingga program kesejahteraan yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para pengajarnya. Lalu kita akan melihat bagaimana evaluasi dan umpan balik yang konstruktif dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Di SDIT Al-Burhaniyah, kami menerapkan sistem evaluasi yang transparan dan adil, di mana setiap pengajar mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik yang berguna untuk mengembangkan diri mereka. Dengan demikian, melalui inovasi manajemen sumber daya manusia yang kami terapkan, kami berharap dapat membangun tim pengajar yang kompeten dan berdedikasi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di SDIT Al-Burhaniyah, tempat saya mengabdi. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, terutama pendidikan Islam di Indonesia. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di SDIT Al-Burhaniyah Bekasi ini, saya merancang sebuah inovasi dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk membangun tim pengajar yang kompeten dan berdedikasi. Inovasi ini mencakup beberapa aspek penting, mulai dari rekrutmen, pengembangan profesional, hingga evaluasi kinerja. Namun, dalam pelaksanaannya, tentu akan ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, saya juga akan menguraikan solusi yang dapat diimplementasikan baik secara individu maupun dengan melibatkan berbagai pihak atau stakeholder. Mengembangkan sistem rekrutmen yang lebih selektif dan berbasis kompetensi, proses ini akan melibatkan penilaian tidak hanya terhadap kualifikasi akademis, tetapi juga kemampuan pedagogis, nilai-nilai spiritual, dan kecerdasan emosional calon pengajar. Menggunakan metode wawancara berbasis perilaku dan simulasi mengajar untuk menilai kemampuan calon dalam situasi nyata. Selain itu, sebelum kami melakukan tes wawancara, biasanya mengisi formulir serta mengirimkan video pembelajaran yang
di dalamnya sedang guru itu mampu untuk mengaji dan mengajar kitab kuning. Selanjutnya, program pengembangan profesional berkelanjutan. Menciptakan program pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengajar, termasuk workshop, seminar, dan pelatihan berbasis teknologi. Program ini akan dirancang untuk meningkatkan keterampilan mengajar, pemahaman kurikulum, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi ini menjadi sangat penting di era sekarang karena mengikuti perkembangan zaman supaya anak-anak lebih paham menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Mengadakan sesi monitoring di mana pengajar senior dapat membimbing pengajar baru sehingga terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman. Menerapkan sistem evaluasi kinerja yang melibatkan umpan balik dari siswa, orang tua, dan rekan kerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kinerja pengajar dan mengembangkan sistem reward yang tidak hanya berbasis finansial tetapi juga penghargaan non-material seperti pengakuan publik dan kesempatan untuk mengikuti konferensi atau pelatihan. Selanjutnya, budaya organisasi yang resistif terhadap perubahan. Beberapa pengajar mungkin merasa nyaman dengan metode pengajaran yang sudah ada dan enggan untuk beradaptasi dengan inovasi baru. Hal ini dapat menghambat implementasi program-program yang dirancang. Lalu selanjutnya yaitu anggaran yang terbatas untuk pelatihan dan pengembangan profesional dapat menjadi kendala. Selain itu, waktu yang terbatas karena beban mengajar yang padat juga dapat menghambat partisipasi dalam program pengembangan. Harapan yang beragam dari orang tua dan siswa terhadap kualitas pendidikan dapat menciptakan tekanan tambahan. Selain itu, kebijakan pendidikan yang sering berubah juga dapat mempengaruhi arah inovasi yang diambil, solusi yang dapat diterapkan. Solusi internalnya yaitu individu. Sebagai individu, saya akan berkomitmen untuk menjadi contoh dalam penerapan inovasi. Saya akan aktif mengikuti pelatihan dan berbagai pengetahuan dengan rekan-rekan. Selain itu, saya akan membangun jaringan pengajar dari lembaga lain untuk saling bertukar pengalaman dan praktek. Lalu solusi kolektif atau tim, mengajak semua pengajar untuk terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi inovasi. Dengan melibatkan mereka, diharapkan akan muncul rasa memiliki terhadap perubahan yang dilakukan. Saya juga akan membentuk tim kecil yang terdiri dari perwakilan pengajar untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan profesional. Solusi selanjutnya yaitu solusi eksternal atau stakeholder. Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi atau organisasi non-pemerintah yang fokus pada pengembangan pendidikan. Kerjasama ini dapat memberikan akses kepada kami untuk pelatihan dan sumber daya yang lebih baik. Mengadakan forum konsultasi dengan orang tua dan siswa untuk mendengarkan harapan dan masukan mereka. Dengan cara ini kami dapat menyesuaikan program yang ada agar lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu strategi implementasi. Ada fase persiapan, lalu fase pelaksanaan, dan fase evaluasi
penyesuaian. Kita uraikan dari fase persiapan. Fase persiapan itu sosialisasi visi dan rencana inovasi kepada semua pemangku kepentingan, mengidentifikasi pengajar yang bersedia menjadi pelopor dalam program inovasi. Fase pelaksanaan yaitu melaksanakan program rekrutmen baru dan pelatihan awal bagi pengajar, mengadakan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan dan efektivitas program. Fase evaluasi dan penyesuaian yaitu mengumpulkan umpan balik dari semua pihak terkait untuk mengevaluasi keberhasilan inovasi, melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan program yang ada. Keberhasilan inovasi ini akan diukur melalui beberapa indikator seperti peningkatan skor evaluasi pengajar, penurunan tingkat turnover pengajar, dan umpan balik positif dari siswa dan orang tua. Selain itu, kami juga akan melakukan survei untuk mengukur kepuasan pengajar terhadap program pengembangan yang telah dilaksanakan. Dengan rancangan-rancangan di atas, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik di tempat saya mengabdi, yaitu di SDIT Al-Burhaniyah Bekasi, di mana setiap pengajar merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat menghadapi tantangan dan hambatan yang ada, serta mewujudkan visi pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Implementasi inovasi manajemen sumber daya manusia di SDIT Al-Burhaniyah Bekasi ini memiliki potensi keberhasilan yang signifikan jika diterapkan secara konsisten dan komprehensif berdasarkan pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang telah menerapkan pendekatan serupa. Terdapat beberapa indikator keberhasilan yang dapat dicapai. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas belajar atau kualitas pembelajaran yang terlihat dari hasil evaluasi siswa dan umpan balik orang tua, dengan pengajar yang lebih kompeten dan termotivasi. Proses belajar mengajar akan berjalan lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Kedua yaitu iklim kerja yang lebih positif di antara para pengajar, ditandai dengan meningkatnya kolaborasi dan semangat untuk terus belajar dan bersemangat. Ketiga, yaitu citra lembaga yang semakin baik di masyarakat yang dapat menarik minat calon siswa baru dan pengajar berkualitas. Potensi keberhasilan juga terlihat dari aspek keberlanjutan program. Inovasi ini dirancang untuk menciptakan sistem yang dapat terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan. Dengan adanya program pengembangan profesional yang berkelanjutan, budaya belajar di kalangan pengajar akan semakin kuat sehingga lembaga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan pendidikan di masa depan. Dari seluruh rancangan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa inovasi manajemen sumber daya manusia di tempat saya mengabdi, yaitu di SDIT Al-Burhaniyah Bekasi, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pendekatan holistik yang mencakup rekrutmen selektif, pengembangan profesional, dan sistem evaluasi yang komprehensif akan menciptakan
ekosistem pendidikan yang lebih baik. Inovasi ini bukan hanya tentang meningkatkan kompetensi teknis pengajar, tetapi juga membangun karakter dan komitmen mereka sebagai pendidik. Dengan demikian, output yang dihasilkan bukan hanya siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga generasi berakhlak mulia dan memiliki keterampilan hidup yang memadai. Untuk memastikan keberhasilan implementasi inovasi ini, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Perlu adanya komitmen kuat dari semua pihak, mulai dari yayasan, kepala sekolah, pengajar, hingga orang tua siswa. Tanpa dukungan penuh dari semua pihak, pelaksanaan inovasi akan mengalami banyak kendala. Yang kedua yaitu evaluasi berkala. Disarankan untuk melakukan evaluasi berkala setiap 3 atau 6 bulan sekali, atau maksimal itu 1 tahun sekali. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, alokasi anggaran yang memadai. Meskipun beberapa program dapat dilaksanakan dengan sumber daya terbatas, alokasi anggaran yang memadai akan memperlancar proses implementasi. Pertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan tambahan melalui kemitraan dengan pihak eksternal. Terakhir yaitu dokumentasi yang baik. Setiap tahapan implementasi sebaiknya didokumentasikan dengan baik. Hal ini berguna untuk evaluasi akuntabilitas serta sebagai bahan pembelajaran bagi lembaga lain yang mungkin ingin menerapkan model serupa. Harapannya, saya memiliki harapan besar bahwa inovasi ini dapat menjadi titik awal perubahan yang signifikan bagi SDIT Al-Burhaniyah Bekasi. Harapan saya terciptanya lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inspiratif, di mana setiap pengajar merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat maksimal bagi siswa sebagai penerima layanan pendidikan. SDIT Al-Burhaniyah ini adalah SDIT tempat di mana saya mengabdi. Saya juga berharap dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang inovatif dan efektif. Terbangunnya budaya pembelajaran sepanjang hayat di kalangan pengajar yang tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan profesional mereka, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa. Demikian presentasi mengenai inovasi manajemen sumber daya manusia di SDIT Al-Burhaniyah Bekasi. Saya menyadari bahwa jalan menuju perubahan tidaklah selalu mudah, tetapi dengan tekad yang kuat dan kerjasama yang baik dari semua pihak, saya yakin kita dapat mewujudkan visi bersama untuk pendidikan yang lebih baik. Perlu diingat bahwa inovasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang harus kita lakukan dan kita kembangkan dan disempurnakan seiring berjalannya waktu. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi bagi masa depan pendidikan anak-anak kita. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kalimat dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Setiap
orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mari kita jadikan lembaga kita sebagai tempat di mana setiap pengajar dapat berkembang secara profesional dan setiap siswa dapat tumbuh secara optimal. Terima kasih atas perhatian dan waktu serta tugas yang diberikan kepada kami siswa PJJ PAI kelas A31. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan segala ikhtiar, memberikan kemudahan segala ikhtiar kita untuk memajukan pendidikan Islam di tempat kita, khususnya di negara Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.